Halo Sobat Kompas.com, saat ini saya sedang berada di Masjid Apung Ancol yang ada di Ancol, Jakarta Utara. Nah, Masjid Apung ini merupakan masjid yang digagas oleh Gubernur Anies Baswedan. Nah, groundbreakingnya sudah dilakukan pada tahun 2019, namun pembangunannya sempat terhenti sementara karena memang adanya pandemi COVID-19 yang menghambat ekonomi yang ada di Indonesia, terutama di Jakarta. Nah, Sahabat Kompas.com, saya akan menunjukkan kepada Sahabat Kompas.com bagaimana pembangunan Masjid Apung yang ada di Ancol ini pada hari ini. Nah, Sahabat Kompas.com, ini merupakan posternya dari Masjid Apung sendiri. Bentuknya, desainnya akan seperti ini dan memang masih dalam tahap pembangunan. Saya kasih lihat ke Sahabat Kompas.com seperti apa Masjid Apungnya. Mohon kerjasamanya untuk Bapak, minta tolong Pak ya. Mengingat aktivitas di siang hari ramai, pengunjung untuk tidak mencontohkan atau memberi contoh, terutama putra-putri dan pengunjung lainnya. Memang Masjid Apung ini menganut desain yang masjid yang ada di atas laut, begitu Sahabat Kompas.com. Dan memang baru ada pilar-pilar bangunannya saja yang sudah baru dibangun. Tabrak atau ditabrak, mohon untuk tidak melewati tali pembatas. Ya Sahabat Kompas, mungkin bisa dilihat bahwa memang baru ada pondasi-pondasi saja yang sudah dibangun. Kami informasikan untuk aktivitas terapi air laut itu dimulai dari jam 5 pagi dan selesai pukul 9 pagi. Untuk aktivitas terapi Pak di pagi hari, mohon untuk tidak melewati tali pembatas. Dan memang Masjid Apung ini sempat tertunda begitu Sahabat Kompas.com pembangunannya di tahun 2020 karena kan groundbreakingnya sendiri sudah dilakukan di tahun 2019 di zaman Anies Baswedan dan memang terhenti sementara karena adanya pandemi COVID-19. Dan rencananya atau berdasarkan jadwal dari pihak Ancolnya sendiri mengatakan bahwa pembangunan Masjid Apung ini akan selesai pada tahun depan. Ya, alhamdulillah saya surprise ya. Saya tahu dari jauh, makanya hari ini saya minta waktu sama Bang. Saya bilang, Bang, saya mau lihat dong dalam pembangunan Masjid Apung di Ancol kita sampai mana. Ya, makanya Bang, udah kalau gitu kita lihat sini lah. Nah, hari ini saya kesini melihat lah. Sudah sampai sejauh mana kan. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ini harus, karena ini kan sudah persetujuan dan sudah dianggarkan, berarti tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan. Jadi itulah salah satu. Karena memang saya lihat ini sangat penting, perlu di Ancol ini ada masjid ya. Apalagi kalau memang bisa menjadi bahasanya Masjid Apung itu kan, jadi ada apa ya istilahnya, ada destinasi baru lah gitu. Selain sini tempat rekreasi juga bisa beribadah. Itu menarik sebagai sebuah tempat publik ya, menjadi satu hal yang lengkap ya. Jadi ya saya terima kasih sama Bang Gis. Cuman berapa lama rencana mau gitu? Insya Allah pertengahan tahun depan selesai. Saya tambahkan ya. Jadi kelanjutan dari kedatangan yang di rumah saya pada saat itu, Bang Del itu bertanya tentang apa-apa saja programnya Pak Anies di Jakarta yang belum tuntas. Lalu saya ceritakan salah satunya adalah Masjid Apung Ancol, 2 tower untuk rusun Kampung Akuarium sama Kampung Bayam. Alhamdulillah Mas Pram sudah ke Kampung Bayam, sudah ada kontrak tentang Kampung Akuarium, juga insya Allah akan dibangun 2 tower lagi untuk masyarakat di sana. Nah, terkait dengan Masjid Apung dan Museum Rasulullah itu, kalau Museum Rasulullah itu kan kerjanya yang punya proyeknya Dewan Masjid Indonesia. Kalau Masjid Apung ini digagas memang di zaman Pak Anies, namanya Masjid Apung Jakarta, sudah groundbreaking semuanya. Dan hari ini
kita lihat sudah progresnya sudah berjalan ya, insya Allah nanti tetap dituntaskan karena waktu itu terhambat karena masalah COVID. Dan saya kira ini salah satu bukti dari janjinya Bang Dul pada saat rumah saya akan meneruskan programnya Pak Anies, dan ini salah satunya bahwa tetap melanjutkan apa yang sudah jauh-jauh hari digagas. Bang Dul, ini bagaimana caranya mendukung agar ini segera terselesaikan, mengingat kan ini proyeknya B2B sekarang, bisnis to bisnis. Ini sudah anggaran APBD ya. Jadi kalau untuk masjid ya, kalau ada masjid insya Allah nggak ada masalah. Kalau museum memang ini kan kerjasama dengan pihak Arab Saudi. Wakaf. Penggagasnya adalah Dewan Masjid. Ya, kebetulan kan Pak Yusuf Kala. Memang Pemda menyediakan lahan ya. Pemda DKI menyediakan lahan, tapi pembangunannya adalah dari Saudi. Nanti kita akan tanya sama Pak Yusuf bagaimana kira-kira mau dilanjutkan. Sayang juga kalau tidak dilanjutkan gitu. Lagi berita panggilan ditujukan pada pemilik motor Honda Vario warna hitam dengan nomor B4085. Ya ini salah satu. Kita kalau melihat ekonomi kreatif pasti imajinasi kita adalah tinggi. Kembali ke motor Anda. Ekonomi kreatif juga ada di tengah masyarakat yang kita anggap bawah ya. Mereka jauh lebih kreatif untuk menciptakan ruang-ruang ekonomi. Nah jadi artinya kita harus adil. Kita harus bijak menciptakan lapangan kerja dalam kategori ekonomi kreatif. Ada segmented atas, tapi ada masyarakat bawah yang juga punya materi ekonomi yang cukup kreatif. Nah, jadi artinya inilah menjadi satu jalan bagaimana kita antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya bisa berkesinambungan dalam kaitan pembangunan ekonomi. Pagi sendiri kan Pagi sudah 2 kali bertemu Bang tentang ini. Nah, apakah Pagi sendiri sudah ada komunikasi dengan Mas Anies, mengingat Pagi kan sangat dekat dengan Anies, dan ini sepertinya arahnya tuh udah kelihatan. Ya, kalau saya itu nggak mungkin melaksanakan sesuatu tanpa komunikasi dengan Pak Anies, nggak mungkin. Dan bagaimana? Bang Dul ini kan menyatakan bahwa akan melanjutkan program Pak Anies. Saya menitipkan harapan, dan hari ini adalah salah satu langkah awal kita untuk program-program Pak Anies yang kemarin untuk dilanjutkan. Apa ada pesan dari Pak Anies kepada Demokrat? Kalau itu Bang Dul sama Pak Anies komunikasinya lebih lancar daripada saya.